Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya Subhanallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna idza jtanabil kabair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin waz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil masaq. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua SHD 2018 yang lama, yang saya hormati Bapak Ketua SHD 2018 yang baru, sekaligus sebagai Sohibul Bait, dan juga ibu-ibu semua. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu-ibu kayaknya lagi banyak uang, Bu. Tahu dari mana, Ustadz? Kerudungnya baru-baru semua. Kerudungnya beraneka ragam warnanya. Ya, ada yang merah, kuning, hijau di langit yang biru. Coraknya juga beraneka ragam, Pak. Ya, ada yang bunga, ada yang motif, ada yang ornamen, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kita doakan, Pak, semoga ibu-ibu ini menjadi ibu yang solihah. Amin. Yang selalu menyenangkan suaminya,
yang selalu menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada. Bahkan kata Nabi, ya, ad-dunya mata, ikuti semua. Ad-dunya mata. Wa khairum mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini sebaik-baik perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Bahkan ada lagunya itu, Pak, ya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Betul, Pak? Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Betul, Pak? Makanya bapaknya nggak boleh begadang. Bu, suara saya kedengaran, Bu? Banyak angkanya kok. Tadi kata bapak, kalau ada ibu-ibu agak berisik katanya. Cuman kalau nggak ada ibu-ibu juga nggak asik, Pak, ya. Asik. Dunia jadi sepi, ya. Dan bapak-bapak semua sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Ya, kita doakan juga semoga bapak-bapak juga menjadi suami yang soleh. Amin. Amin. Jadi suami yang setia itu, Pak, suami yang gemuk, Pak, ternyata. Kurus enggak? Berarti di sini Pak Sawal, ya. Jadi suami yang setia itu suami yang gemuk. Karena kan badannya berat, Pak. Jadi dia tidak bisa mengejar wanita yang lain. Dan suami yang gemuk itu suami yang penyayang, Bu. Karena pulang ke rumah, di rumah banyak makanan sisa, sayang. Jadi gemuk jadinya gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi hari ini kita silaturahmi ya untuk menjelang puasa, menjelang bulan suci Ramadan. Jadi merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak semua. Jadi kayak reuni, Pak, ya. Jadi saya itu 2013 sebagai ketua rombongan, setelah itu juga ditunjuk sebagai ketua alumni 2013 gitu ya. Jadi memang biasanya begitu, Pak. Ketika di SHD itu nanti akan dilihat tuh siapa yang muda-muda, yang aktif, nanti ditunjuk tuh. Jadi karob ya. Jadi karu ya, ditunjuk biasanya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Dan tema ceramah saya hari ini adalah Ramadan menguatkan ketaatan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasihnya Allah itu Allah kasih kepada semua makhluknya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik yang menyembah Allah ataupun yang menyekutukannya, semua Allah kasih nikmatnya. Ya. Jadi walaupun sekarang ini ada Benyamin Netanyahu, ya Pak, ya. Allah tetap kasih rezeki sama Netanyahu, dikasih oksigen dan sebagainya. Ya, walaupun Netanyahu banyak membunuhi kaum muslimin. Allah kasih oksigen juga kepada Donald Trump. Ya, yang sekarang ingin merelokasi warga Gaza. Ya, Allah kasih juga tuh. Ya, oksigen kesehatan kepada Donald Trump dan kepada orang-orang lain yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya Allah berikan kepada mereka. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, kepada kita semua. Ya, jadi ketika nanti kita meninggal, kita menghadap Allah, insya Allah semua orang yang beriman yang mengaku mengesahkan Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, insya Allah akan masuk surga. Jadi orang kafir tidak akan masuk surga karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalaupun ada orang Islam ya, orangnya hitam, pendek, pesek, ya, nggak ganteng, nggak cantik gitu Pak ya. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang mulia, sebaik-baik makhluk. Tapi kalaupun ada orang yang tidak beriman, kemudian dia orang yang tidak beriman walaupun wajahnya cantik, wajahnya tampan, tapi dalam pandangan Allah dia adalah seburuk-buruk makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita semua bersyukurlah kita karena kita menjadi hamba Allah yang beriman. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kapan kira-kira kita puasa, Pak? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Nah, itu yang pastinya ya. Jadi tidak usah berdebat gitu ya. Yang pastinya puasanya 1 Ramadan. Walaupun di sini ada yang sahabat kita apapun bulannya tetap beliau bulan Syawal gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan itu adalah bulan penghapusan dosa. Kata Nabi, as-salawatul khamsi, salat yang 5 waktu. Ya. Al-jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, mukaffaratun bainahunna. Allah menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idza jtanabil kabair, kecuali mereka melakukan dosa besar. Ya. Jadi kalau ada dan pasti di antara kita banyak dosa, ya, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita sehari mandi 2 kali saja, itu tubuhnya sudah bersih. Apalagi kalau mandinya 5 kali, Pak ya, pasti tubuhnya akan lebih bersih. Begitulah balasan Allah kepada orang yang melaksanakan sholat. Begitu juga satu Jumat dengan Jumat berikutnya, itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Dan begitu juga Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan akan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Berikutnya bulan Ramadan itu bulan diwajibkan puasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Jadi dalam suatu hadis dikatakan oleh Nabi, ya, amal Bani Adam itu dilipatkan pahalanya 70 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Kata Nabi, illa saum, ya kata Allah maaf, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa ini luar biasa. Allah sendiri yang akan membalas atas puasa yang kita lakukan. Selanjutnya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Walaupun terkadang ya Ibu, Bapak semua, terkadang kita itu zaman ini lebih dekat kepada handphone kita daripada kepada Al-Quran. Ya, sekarang coba kita tes ya. Bapak dulu nih, baik. Ibu-ibu dulu ya. Bu, halo Bu, kita tes dulu ya. Ini Ibu ini dekat kepada Quran atau kepada handphonenya ya. Bu, lanjutkan ayat ini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus? Wah, luar biasa ibu-ibu ya. Takbir. Sekarang bapak-bapak ya. Ini tidak untuk Kak Afif ya. Kak Afif 30 juz masalahnya. Pak, siap Pak? Jangan kalah dengan ibu-ibu Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Bapak-bapak kalah ternyata. Jadi pemenangnya adalah ibu-ibu. Bu, hadiahnya umroh Bu. Minta sama bapak-bapak ya.
Jadi begitu Pak ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, maka momentum kita semua untuk dekat lagi kepada Al-Quran. Ya Bu ya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan. Ya. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, maka setan itu dibelenggu. Ya. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu jahanam dikunci, dan setan-setan pun dibelenggu. Jadi kalau di bulan puasa kita malas ibadah, itu berarti nafsu kita sangat besar. Ya, karena setan sudah dibelenggu. Setan berupa jin ya Bu ya. Jadi setan itu ada dalam bentuk jin, ada dalam bentuk manusia. Jadi setan dalam bentuk jin itu dibelenggu oleh Allah. Jadi kalau di bulan puasa kita malas ibadah atau melakukan kemaksiatan, berarti itu pertanda bahwa nafsu kita sangat besar sekali. Maka banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, ya. Di mana di bulan Ramadan itu Rasulullah tidak hanya melakukan puasa saja, tapi juga melakukan jihad fisabilillah. Di antaranya adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi sekitar tahun kedua Hijriah. 300 kaum muslimin melawan 900 orang kafir. Kira-kira yang menang yang mana tuh Pak? Nah, biasanya kalau 300 lawan 900 yang menang adalah 900. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menang adalah kaum muslimin yang jumlahnya 300 orang. Kemudian juga Futuh Mekah. Jadi kalau dulu Nabi itu berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, ya dikejar-kejar, diteror oleh orang-orang kafir Quraisy, maka ketika tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan bulan Ramadan, Nabi berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Yang ketiga, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan berpuasa di bulan Ramadan itu adalah memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama adalah menghapus dosa yang telah lalu. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh penghisapan, maka akan diampuni mereka dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah dan dengan perhitungan, ya dengan mengoptimalkan segenap kemampuan kita untuk meraih pahala di bulan Ramadan, insya Allah itu akan menghapus dosa kita yang telah lalu. Kemudian bau mulut orangnya berpuasa itu adalah harum sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika puasa itu ya mulut kita mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tapi dalam pandangan Allah itu lebih harum daripada harumnya kasturi. Kemudian di bulan Ramadan ya, Allah menyiapkan pintu Ar-Rayyan bagi orang yang rajin berpuasa. Kemudian puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela bagi yang selalu mengamalkannya. Ya, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani liyaumil qiyamati. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang selalu mendawamkannya.
Kenapa begitu? Karena puasa ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji 2018 SHD, mereka di siang hari tidak makan dan tidak minum, dan mereka meninggalkan syahwat karena aku ya Allah, karenamu ya Allah, karena ketaatan kepadamu, maka ampunilah dosa mereka. Kemudian Al-Quran juga berkata, ya Allah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah SHD 2018, mereka malam hari tidak tidur ya Allah. Mereka membaca Al-Quran. Maka aku ya Allah memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan syafaat kepadanya, mengampuni segala dosanya. Itulah pembelaan yang dilakukan kepada orang yang rajin berpuasa dan rajin membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya bahwa puasa itu akan menjadi perisai bagi kita semua. Ya, kata Nabi, as-saumu kajunnatun. Puasa itu ya seperti perisai. As-saumu junnatun minan nar. Puasa itu laksana perisai dari neraka. Kajunnati ahadukum minal qital. Sebagaimana itu menjadi perisai bagi kalian di dalam medan perang. Ya, jadi dengan kita banyak berpuasa, ya, maka itu akan menjadi pelindung kita dari api neraka nanti di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di samping keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan, ternyata puasa juga ya memberikan manfaat kesehatan. Ya. Banyak sekali manfaat kesehatan yang didapatkan oleh orang yang rajin berpuasa. Yang pertama adalah detoksifikasi tubuh. Ya Pak ya, dengan kita berpuasa, apakah puasa Senin Kamis, apalagi nanti khusus di puasa Ramadan, itu akan memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk mengeluarkan racun. Nah, ini diantara manfaat puasa bagi kesehatan. Yang berikutnya meningkatkan kesehatan jantung. Nah, Pak ya. Yang berikutnya adalah mengontrol gula darah, terutama bagi yang kena kencing manis, diabetes. Ya, Pak. Ini mah baru dugaan, Pak ya. Ternyata baru dugaan. Ternyata yang paling banyak kena kencing manis itu adalah perempuan, para istri, Pak. Ya, betul, Bu? Nah, ternyata yang banyak kena kencing manis itu perempuan, Pak. Kenapa begitu, Ustadz? Karena perempuan ini, karena istri ini banyak menelan janji-janji manis dari suaminya. Ya, Bu ya. Janjinya surga, dikasihnya neraka. Gandinya madu, dikasihnya racun, gitu ya. Ada lagunya tuh, Pak ya. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Tingginya janjimu padaku, mengalahkan langit yang biru. Manisnya janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu. Begitu ternyata, Pak ya. Jadi istrinya disayang, Pak ya. Jadi kalau ada janji-janji, Pak, segera dikabulkan, Pak ya. Jadi biar istri kita selalu sehat. Amin. Selanjutnya, manfaat kesehatan dan manfaat puasa adalah memperlambat penuaan. Ya, Pak ya. Jadi kalau orang-orang yang rajin puasa biasanya terlihat lebih awet muda, Pak. Ya, umur 52 jadi 25. Nah, Ibu ya, umur 62 jadi 26. Ibu ya, jadi harus rajin-rajin berpuasa, Bu ya. Kemudian berpuasa juga bisa ya menurunkan berat badan. Asalkan setelah puasa makannya dijaga, Pak ya. Nah, jaga jangan semuanya dimakan ya. Ini bulan Ramadan ini memang bulan berkah, Bu. Kalau di bulan biasa itu biji salak keras. Betul, Bu? Betul, Bu? Di bulan biasa itu biji salak keras, tapi kalau bulan puasa biji salak jadi lembut. Itulah bubur sumsum biji salak. Nah, itu yang terjadi, Pak ya. Kemudian juga berpuasa itu mengurangi peradangan. Dan yang terakhir, berpuasa itu ternyata meningkatkan kesehatan pencernaan. Karena pencernaan kita itu selama 11 bulan dipakai terus, Pak ya. Dipakai mengunyah terus, memakan segala macam. Makanya wajar sekarang, Bu, banyak orang-orang itu yang kena ya lambungnya banyak yang rusak karena yang dimakan segala macam ya. Kapal selam dimakan, betul, Bu? Kapal selam dimakan ya, kaki naga dimakan
ya Pak ya, kemudi kapal dimakan. Ya, semua kuping gajah dimakan, makanya pada rusak pencernaannya Pak ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima persiapan puasa. Nah, ya. Jadi biar puasa kita nanti optimal, maksimal, maka kita harus bisa melakukan persiapan yang maksimal. Yang pertama persiapan iman dan hati, Pak. Ya, jadi kita harus meyakini sekali bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan keimanan kita laksanakan puasa ini dengan betul-betul ikhlas lillahi taala. Dengan hati yang ikhlas, kemudian dengan selalu bersabar ketika mendapatkan berbagai tantangan dan rintangan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan ilmu, Bu. Nah, ini penting ya. Jadi walaupun kita udah sering puasa, tapi ilmunya harus terus diupdate dan diupgrade, ya Pak ya. Karena dulu di masa Nabi, ya, ada penduduk Madinah, ya, ketika bulan puasa lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, gitu ya. Gawat ya Rasulullah, gawat. Apa yang gawat Pak? Kata Nabi. Mohon maaf punten. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari. Wah ini, karena nggak punya ilmu nih Pak. Ya. Jadi siang-siang hari bulan Ramadan sempat bablas sama istrinya. Terus kata Nabi, ya sudah, kamu bebaskan budak. Nggak bisa ya Rasul. Ya, saya nggak punya uang, nggak punya duit. Waduh. Ya udah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan Rasul. Sekarang aja saya nggak kuat katanya. Waduh. Kata Rasul, ya sudah, kamu ngasih makan 60 orang fakir miskin. Saya nggak punya uang Rasul katanya. Waduh, nggak punya uang juga ini orang. Ya sudah, ini ada kurma. Tolong kamu bagikan ke orang-orang di dekat rumahmu. Ya Rasulullah, punten, mohon maaf, saya yang paling miskin di sana katanya. Akhirnya kurma itu untuk dia dan keluarganya, Pak. Jadi ini luar biasa ya. Jadi istilahnya orang yang miskin, sudahlah miskin harta, miskin pula ilmunya, Pak. Jadi sampai-sampai di bulan Ramadan pun bablas begitu ya. Makanya, nah inilah pentingnya ilmu, Pak. Ya, jadi jangan sampai ya kita tidak punya ilmu karena kurang belajar, maka kita banyak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, atau melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, ya. Apa yang bisa mengurangi pahala puasa diantaranya adalah ngegosip, ngeribah. Ini biasanya bapak-bapak, ya Pak ya. Biasanya bapak-bapak yang suka gosip. Ibu-ibu mah enggak, Bu ya. Enggak salah maksudnya. Kemudian persiapan fisik, ya jaga kesehatan Pak ya, biar puasanya optimal. Karena kalau kita sakit biasanya kita tidak optimal mengerjakan berbagai ibadah. Kemudian persiapan program. Jadi sudah mulai ada program Pak. Ya, berusaha untuk setiap malam kita tahajud ya, dengan witirnya, dengan kunut nazilahnya ya. Kemudian punya target misalnya sehari itu 2 juz, Pak ya. 2 juz per hari, pagi dan malam ya. Kadang-kadang kita kalau kita searching pakai handphone itu kadang-kadang nggak kerasa Pak ya. Setengah jam tuh bisa lewat tuh. Padahal kalau kita pakai baca Quran Pak, itu setengah jam tuh bisa 1 juz sebetulnya. Ya Pak ya, bisa 1 juz. Cuman karena satu dan lain hal, termasuk karena kita digoda syaitan juga, ya, atau karena kita memperturutkan hawa nafsu kita, kadang itu sehari malah kita nggak baca Quran. Makanya di bulan Ramadan kita jadikan momentum, ya, untuk mengurangi hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengulangi pahala puasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian memberikan makan orang yang berpuasa, nah, itu ya, diantaranya program-program yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang keenam, bahwa tujuan kita melaksanakan puasa atau tujuan Allah mewajibkan puasa itu adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa secara umum adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah definisi yang umum. Namun ada definisi yang lebih detail lagi dari sahabat, yaitu ya, ada 3 ciri takwa. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Apa Pak? Al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi. Wal amalu bit tanzil. Apa Pak? Wal amalu bit tanzil, dan beramal sesuai dengan aturan Allah.
Yang ketiga, al-isti'dadu liyaumir rahil. Apa Pak? Al-isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri kepada negeri akhirat. Nah, inilah 3 ciri takwa menurut para sahabat. Ya. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Ya, takut kepada Allah yang maha tinggi, yang maha gagah. Nah, ini yang harus tertanam di hati kita, Pak. Ya, agar kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-isti'dadu liyaumir rahil, dalam mempersiapkan diri untuk menghadap negeri akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, dan takwa ini pun juga ada 3. Yang pertama adalah takwa secara pribadi. Jadi kita semua di sini, ya, para jamaah haji 2018, ya, harus selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa secara masyarakat. Ya, ini juga perlu ada. Karena kalau kita lihat saat ini, kita hidup di dalam sistem yang tidak islami, ya, di mana syariat Islam tidak diterapkan. Ya, walaupun kita di sini mayoritas Muslim, tapi Islam tidak diterapkan, sehingga masyarakat kita ini tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat Islami. Ya, cuma bisa dikatakan masyarakat yang banyak mayoritas Muslim, tapi bukan masyarakat Islam. Karena ajaran Islam itu tidak diterapkan secara kafah. Buktinya dari mana, Ustadz? Ya, coba kita lihat nanti di bulan puasa, Pak, ya. Kita berkaca kepada Ramadan tahun lalu, ya, di mana banyak sekali warung-warung kaki, ya Pak, ya. Warung-warung kaki. Jadi warung-warung yang kelihatan kakinya. Dan yang makan di sana, ya, ada juga laki-laki, dan kayak-kayaknya Muslim, dan kayak-kayaknya juga tidak ada halangan begitu, ya. Kalau perempuan kan ada masa haid, kalau laki-laki kan tidak ada. Nah, ini potret, ya, walaupun masyarakatnya banyak yang Muslim, tapi Islam tidak diterapkan, ya, sehingga pemandangan seperti ini terjadi di negeri kita. Ya. Ini pemandangan yang tidak baik, ya, yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Harusnya di bulan puasa itu yang Muslim, ya, itu semua melakukan puasa. Dan ketika ada yang tidak melakukan puasa, maka harusnya ada sistem, ya, atau ada kebijakan yang bisa memberikan sanksi yang membuat mereka jerah agar mereka melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, gitu. Cuman karena kita tidak hidup dalam sistem yang Islami, maka terjadilah seperti saat ini. Dan yang berikutnya adalah pemimpin yang bertakwa. Nah, ini penting sekali ini. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pemimpin ini sangat penting dalam Islam, ya, karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan memberikan dampak positif kepada rakyatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau pemimpin melakukan kemaksiatan, apalagi melakukan kebijakan yang melawan aturan Allah SWT, itu akan memberikan dampak juga kepada masyarakat. Ya. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan, idza zoharor riba waz zina fi qaryah. Jikalau sekiranya riba dan zina sudah merajalela di suatu kampung, ya, fa ahallallahu bihi azabahu. Itu artinya mereka menghalalkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun kita ini negerinya mayoritas Muslim, ya, tapi sistem ekonomi kita tidaklah menggunakan sistem ekonomi Islam, ya. Masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, ya, yang ribawi. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sudah pada tahu bahwa di tahun 2025 ini, ya, pemerintah kita membayar bunga hutang, ya Pak, ya. Bunga hutangnya berapa? 522 triliun rupiah. Berapa, Bu? Halo, Bu? 522 triliun itu bunga hutangnya, Pak. Baru bunganya, belum pokoknya, Pak. Jadi kalau APBN kita tuh 3.000 triliun, berarti berapa persen tuh, Pak? Seperenamnya itu adalah untuk bayar bunga hutang, Pak. Tahun lalu kalau nggak salah itu bayar bunganya berapa? 499 triliun. Luar biasa. Nah, ini jangan dianggap sepele, Pak. Ini dosa ini sebetulnya. Siapa Ustadz yang paling menanggung dosanya? Pemimpinnya. Itulah yang paling banyak menanggung dosanya.
Kalau kita berdosa enggak Ustaz? Kalau kita diam, kita berdosa juga Pak. Tapi kalau kita melakukan upaya untuk agar kemaksiatan ini tidak berlanjut, maka kita mudah-mudahan gugur dosanya. Nah, inilah pentingnya ya pemimpin yang bertakwa. Mangga Pak, silakan Pak. Ketua hariannya mau datang. Jadi ketua hariannya udah. Oh iya. Ngomong ke harian. Alhamdulillah. Tadi ini kan sok aja. Kosong. Ngomong. Dan sekarang ini juga orang pada berdebar-debar Pak, pada ketar-ketir ya, dengan adanya kebijakan Danantara, Dana Anagata Nusantara. Ini juga membuat orang berdebar-debar Pak, ketar-ketir. Karena ada sekitar 14.000 triliun yang akan dikelola. Ya. Dan lembaga ini juga tidak bisa diaudit oleh BPK. Tidak bisa diaudit oleh KPK. Ya. Kalaupun nanti akan diaudit, itu akan diaudit oleh lembaga independen atas persetujuan DPR. Maka pertanyaannya, apakah DPR-nya bisa dipercaya? Ini jadi pertanyaan lagi. Iya kan? Kemudian pengelola Danantara ini tidak bisa digugat kalau mereka ternyata dalam pengelolaan investasi mereka rugi. Karena yang namanya investasi kan bisa untung bisa rugi Pak. Kalau untung oke lah, dapat sekian pembagiannya. Tapi kalau rugi, siapa yang tanggung jawab? Ini jadi pertanyaan. Nah, makanya ketika para pemimpin negara, para pejabat negara tidak amanah, ini membuat masyarakat itu khawatir. Makanya para pemimpin harusnya bisa belajar dari pemimpin kaum muslimin yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Pak? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah kaum muslimin, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab. Siapa Pak? Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkuasa selama 2 tahun Pak. Jadi bukan 10 tahun ya, cuma 2 tahun. Karena yang kemarin itu 10 tahun tapi efeknya kerasa sekarang Pak ya. Beliau cuma 2 tahun berkuasa. Tapi Bu, halo Bu. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa hanya dalam waktu 2 tahun, tapi dalam masa pemimpin beliau itu masyarakat semuanya sejahtera. Sampai-sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Luar biasa Pak. Ya. Kok bisa begitu Ustaz? Yang pertama karena hukum yang diterapkan adalah hukum Islam secara kafah. Yang kedua pemimpinnya yang soleh. Nah di sini emang ada cerita Tad? Ada ceritanya. Ya, ceritanya adalah ya ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai pujaan hatiku, apakah kau mencintaiku?" "Iya bang." Nah gitu ya. Kalau kata orang Medan begitu Pak, "Iya bang." Gitu ya. Sebetulnya saya orang Medan Pak, tapi orang Melayu Pak. Jadi orang Melayu, istri saya orang Majalengka, orang Sunda ya. Jadi kata orang-orang, kalau orang Medan menikah dengan orang Sunda itu untuk perbaikan keturunan. Nah, gitu ya. "Wahai istriku, kalau engkau cinta kepadaku dan engkau mau bersamaku nanti di akhirat, maka aku minta semua perhiasanmu serahkan kepada Baitul Mal, serahkan kepada negara." Luar biasa Pak. Bu, mau nggak gitu Bu? Ibu mikir dulu. Ntar dulu. Tapi istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Siap bang, ambil semua hartaku, gunakan untuk kepentingan kaum muslimin." Di cerita yang lain, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang melaksanakan tugas negara, sedang membuat laporan di malam hari, datang anaknya. "Assalamualaikum ayah." "Waalaikumsalam." "Ayah boleh masuk enggak?" "Boleh." "Aku mau ngobrol, mau cerita." "Cerita apa anakku?" "Cerita urusan keluarga atau urusan negara?" Kata anaknya, "Aku mau curhat ayah, cerita urusan keluarga." Maka langsung Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya, lampu yang beliau gunakan untuk bekerja. Ya, sang anak bertanya, "Ya ayah, kenapa lampunya dimatikan? Aku jadi gelap, nggak bisa lihat wajah ayah." "Wahai anakku,
ini lampu digunakan dari harta kaum muslimin untuk mengurus negara. Sementara ananda ingin curhat kepada ayah urusan pribadi, maka ayah tidak layak menggunakan lampu ini untuk kepentingan pribadi. Nah, inilah Pak. Inilah dua contoh bagaimana solehnya seorang pemimpin, bagaimana bertakwanya seorang pemimpin, ya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Inilah mungkin yang salah satu yang menyebabkan ternyata dalam waktu 2 tahun beliau menjabat, semua masyarakat sejahtera sampai-sampai tidak ada yang mau membayar zakat. Dan pemimpin yang adil itu kata Nabi SAW itu akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua kaum muslimin di Indonesia khususnya dan umat Islam di seluruh dunia umumnya bisa mendapatkan pemimpin yang soleh dan bertakwa, yang sayang kepada kita, yang bisa menerapkan Islam secara kafah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo Pak semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi talbiyah itu harus sering dibaca Pak. Ya, biar kita bisa naik haji lagi, bisa sering-sering umroh begitu ya. Karena semakin sering kita membaca talbiyah itu menunjukkan bahwa kita tuh rindu untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Edi bahwa ketika kita melaksanakan haji sebetulnya kita sudah dilatih oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Ya Pak ya. Ketika kita pakaian ihram, khususnya laki-laki Pak ya, pakai kain putih 2 helai, tidak memakai apa-apa, ya Pak ya. Tapi karena kita taat kepada Allah, kepada Nabi, kita tidak merubah pakaian kita, betul Pak ya. Pak Ustadz, saya mau panas, saya mau pakai topi aja gitu ya. Bagian yang atas saya pakai kaos aja, ya Pak ya. Kemarin berani gitu nggak Pak? Nggak berani kan? Ketika ditanya, Pak Haji kenapa nggak mau dirubah Pak? Oh nggak bisa, Ustaz. Ini sudah ketentuan Allah gitu ya. Ini sudah aturan Islam begini, saya harus begini. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah dilatih Pak, ya di Makkah ketika kita haji untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika tawaf. Ya Pak ya. Tawaf berapa kali Pak? Berapa putaran Pak? 7 putaran. Mulainya dari mana? Sudut Hajar Aswad. Kita kan nggak, Ustaz kayaknya lagi capek Ustaz. Mulainya karena di sudut Hajar Aswad kan ramai Ustaz. Jadi saya mulai dari rukun Yamani aja gitu ya. Berani nggak gitu Pak? Nggak berani. Kenapa nggak berani Pak? Ya karena aturan Allahnya bukan begitu Ustaz. Aturan Allahnya bukan begitu. Harus dari mulai sudut Hajar Aswad. Berputarnya 7 kali Ustaz. Itu cara tawaf. Itulah aturan Allah gitu ya. Itu sudah dilatih kita. Termasuk juga wukuf Pak ya. Nah, termasuk salah satu kelebihan dari SHD sebetulnya ada tarwiyahnya Pak ya. Kemarin tarwiyah Pak ya. Nah, itu salah satu kelebihan SHD. Yang pertama ada tarwiyahnya, yang kedua pembimbingnya berangkat, guru kita Ustaz Afifi. Yang ketiga adalah programnya jelas ya Pak ya. Selama 40 hari itu ada itinerary-nya. Jadi jadwal kemana-mananya jelas. Ini memudahkan kita semua untuk bisa mengisi kegiatan di sana dengan optimal. Karena banyak jamaah-jamaah di kampung-kampung itu Pak yang tidak pakai KBH, itu banyak yang kebingungan. Jadi mau jalan-jalan kemana juga nggak tahu Pak. Makanya kalau kita dengar dulu cerita dari orang tua kita, termasuk orang tua saya itu, ketika dengar cerita itu kok kayaknya banyak nggak indahnya gitu Pak ya. Tapi begitu saya menjalani haji waktu itu, kok ternyata banyak yang indahnya. Ya karena tadi itu 40 hari itu kita sudah dijadwal mau kemana aja itu bisa gitu Pak ya. Saya kemarin itu yang nggak kesampaian itu adalah ke Jabal Sur waktu itu. Kemarin ke Jabal Sur nggak Pak? 1 kilo itu. Nah, ke Jabal Sur saya ke Gua Hiro nyampe. Tapi Jabal Sur enggak. Waktu itu karena ada satu dan lain hal enggak sampai. Tapi nanti kalau ada rezeki lagi ke sana lagi, ya, insya Allah akan ke Jabal Sur tuh. Ya, biar merasakan bagaimana dulu Rasulullah persiapan untuk hijrah. Ya. Kemudian juga wukuf di Arafah. Ya Pak ya. Wukuf itu harus di mana? Harus di Arafah. Jadi karena pentingnya wukuf, orang sakit sendiri yang di rumah sakit, yang terbaring tidak punya tenaga, itu harus dibawa masuk ke Arafah. Walau cuma sebentar, agar bisa melakukan wukuf.
Kemarin berani nggak Pak? Pak Afifi, kayaknya hukumnya Arafah mah kejauhan. Kita di sebelah Mina aja ya gitu ya. Jadi lebih simpel gitu Pak ya. Kemarin berani nggak Pak? Nggak berani. Kenapa begitu? Bukan aturan Allahnya bukan begitu Ustaz. Petunjuk Rasulnya bukan begitu. Wah gitu. Jadi sebetulnya kita sudah dilatih oleh Allah dalam ibadah haji untuk melakukan ketaatan. Maka setelah pulang haji, ketaatan itu harus dijaga sebetulnya ya. Baik ketaatan dalam pribadi, ya ketaatan dalam keluarga maupun dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menjaga agar kita selalu taat kepada Allah, diantaranya adalah dengan kita terus mempelajari Islam. Jadi setelah kita haji, maka semangat kita untuk memperdalam Islam harus terus kita tingkatkan ya, ilmu Islam kita, kemudian pemahaman Islam kita harus selalu ditingkatkan. Agar apa? Agar dalam rangka menjaga ketaatan yang sudah kita dapatkan di haji ketika kita melakukan ibadah haji. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan dalam rangka untuk menguatkan ketaatan kita di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan dengan amal soleh, sehingga nanti setelah Ramadan selesai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita dan kita pun menjadi hambanya yang bertakwa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Akhirnya demikianlah ya tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar itu dari Allah SWT semata, yang salah dari saya pribadi. Wa man nasru illa min indillahi azza wa jalla wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Akhirnya kalau ada sumur di ladang, bilang cakep Pak. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah saya menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, Cakep. bolehlah kita berjumpa lagi. Cakep. Kalau ada jarum yang patah, Cakep. jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Bukan sambutan dari ketua yang baru. Cakep. Cakep. Mungkin bapak-bapak yang belum tahu. Iya, iya. Kayaknya sambutan dari ketua yang baru dulu, Pak ya. Iya, benar. Cocok. Ada pesangon nggak sekolah lama? Serah terima ya Pak. Serah terima jabatan. Belum diserah terima sih kalau